Sebuah karya terbaik dari Eza Mintarja, kelanjutan dari kisah Pelangi di Langit Singasari yang telah kami tayangkan sebelumnya. Kisah kolosal bernuansa sejarah dan fiksi di kehidupan tanah Jawa dengan judul Bara di Atas Singgasana. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada bagian yang pertama dengan episode Putra Mahkota. Sahabat Permata TV yang tercinta, saat ini kita sampai pada seri yang ke-35. Selamat menikmati. Pada kisah sebelumnya telah diceritakan, semua pun segera terdiam. Mereka kini melihat bahwa orang yang berkuda di paling depan, didampingi oleh Senopati Pengapit itu, adalah Sri Baginda Kertajaya sendiri. Darah para prajurit itu pun serasa hampir membeku. Ada beberapa persoalan yang bergolak di dada mereka. Namun salah seorang dari mereka bergumam, apakah Bujang Warit dianggap bersalah dan Sri Baginda sendiri datang kemari? Atau Bujang Warit ada juga di dalam pasukan kecil itu? Sejenak kemudian semua orang justru terdiam. Mereka melihat iring-iringan itu menjadi semakin dekat. Ketika kuda-kuda itu berhenti beberapa langkah dari mereka, maka para senopati itu pun menganggukkan kepala mereka dalam-dalam. Salah seorang yang dianggap tertua dari mereka berkata sambil menundukkan kepalanya, "Sri Baginda sendiri berkenan datang ke tempat ini?" "Ya," jawab Sri Baginda. "Aku ingin melihat apa yang telah terjadi." Senopati itu ragu-ragu sejenak, namun kemudian diberani-beranikan dirinya untuk bertanya dengan hati-hati. "Ampun tuanku, beberapa saat yang lampau, tuanku telah memanggil Bujang Warit untuk menghadap." Sri Baginda Kertajaya mengerutkan keningnya. "Ya, aku telah memanggil Bujang Warit, tetapi jangan hiraukan dia. Aku sendiri akan memimpin pasukan Kediri. Nah, siapa yang tetap setia kepadaku akan serta bersamaku." Senopati yang ada di tempat itu pun mulai meraba apa yang telah terjadi dengan Bujang Warit. Tetapi mereka tidak sempat untuk berpikir terlampau lama, karena Sri Baginda segera berkata lantang, "Siapa yang menolak kehadiranku sebagai pemimpin dan senopati tertinggi dari pasukan Kediri sekarang, aku beri kesempatan untuk menyingkir." Dada para senopati itu pun terguncang karenanya. Namun tidak seorang pun yang menolak kepemimpinan Sri Baginda Kertajaya sendiri. "Nah, kalau kalian menerima kehadiranku sebagai pemimpin kalian, maka kalian harus bersiap. Kita tidak akan menunggu di sini. Kita akan berangkat ke sebelah utara Ganter. Hari ini kita harus menggabungkan diri ke dalam pasukan itu sebelum Tumapel berhasil memecah pasukan Kediri yang lemah. Karena kalian berada di sini. Kami berada di sini atas perintah Bujang Warit tuanku. Aku tahu. Cepat, kalian persiapkan prajurit-prajurit kalian masing-masing." Para senopati itu pun segera berlari ke pasukannya masing-masing. Mereka dengan singkat telah menyampaikan perintah Sri Baginda bahwa mereka akan segera pergi ke medan di bawah pimpinan Sri Baginda sendiri. Terasa darah para prajurit itu semakin cepat mengalir. Mereka telah mendapat kehormatan bertempur di bawah pimpinan Sri Baginda sendiri.
Dengan penuh kesungguhan mereka pun kemudian mempersiapkan diri mereka. Pertahanan yang sudah mereka susun sementara itu pun segera terurai. Pasukan-pasukan yang sudah menebar di sepanjang dinding kota di sekitar regol induk itu pun kemudian berkumpul kembali untuk segera berangkat ke garis perang di sebelah utara Ganter. Setelah semua persiapan selesai, maka senopati tertua itu pun segera menghadap Sri Baginda sambil berkata, "Ampun tuanku, seluruh pasukan telah siap menjalankan perintah tuanku." "Bagus, kita akan segera berangkat. Kami sudah bersedia." Sri Baginda pun kemudian menempatkan dirinya di ujung barisan bersama para senopati pengiring dan para senopati yang membawa tanda-tanda kebesarannya yang tidak lengkap. Sebuah songsong pusaka, tombak pusaka dan sebuah panji pada tunggul Kiai Gajah. "Kita berangkat!" teriak Sri Baginda Kertajaya itu sejenak kemudian yang disambut oleh para senopati dengan memberikan aba-aba kepada pasukan masing-masing. Namun ketika pasukan itu mulai bergerak, Sri Baginda Kertajaya mengangkat tangannya sehingga dengan tiba-tiba pasukan itu pun tertegun. "Kau lihat debu itu?" bertanya Sri Baginda kepada senopati pengapit yang ada di sampingnya. "Hamba tuanku." "Seekor kuda." "Hamba tuanku." Sri Baginda mengerutkan keningnya. "Seorang penghubung dari Medan." "Hamba Baginda, seorang penghubung dari Medan." "Kita tunggu sebentar, mungkin ia membawa berita penting tentang peperangan." Sejenak kemudian maka kuda yang berderap itu pun semakin lama menjadi semakin dekat. Para senopati yang melihat penghubung itu menjadi berdebar-debar, apalagi Sri Baginda sendiri. Darahnya serasa berhenti mengalir ketika ia melihat penghubung yang berlumuran darah itu membawa payung kebesaran Mahesa Walungan yang tangkainya telah patah di tengah. "Hei, kemarilah!" teriak Sri Baginda tidak sabar. Penghubung itu mengerutkan keningnya. Agaknya ia pun terkejut ketika dilihatnya Sri Baginda sendiri yang ada di ujung barisan. "Ampun tuanku." Penghubung itu pun segera menarik kendali kudanya dan meloncat turun. Dengan serta-merta ia berjongkok di sisi kuda Sri Baginda. "Berdirilah, cepat katakan apa yang terjadi." "Ampun tuanku." Dengan ragu-ragu orang itu berdiri terhuyung-huyung. Dari seluruh tubuhnya yang terluka parah mengalir darah yang merah hitam. Seorang senopati segera menghampirinya dan membantunya berdiri. "Cepat, katakan apa yang terjadi," teriak Sri Baginda. "Tuanku, hamba membawa songsong kebesaran Adinda Sri Baginda Mahesa Walungan yang telah patah." "Ya, aku sudah melihat." "Ampun tuanku, Adinda Sri Baginda telah gugur di medan peperangan." "Hei, Mahesa Walungan telah gugur!" Suara Sri Baginda melengking tinggi menggetarkan udara yang sedang dibakar oleh terik matahari. Setiap dada tergetar mendengar berita gugurnya Adinda Sri Baginda Mahesa Walungan. Meskipun orang-orang Pujang Warit sebelumnya menganggap bahwa Adinda Sri Baginda itu telah berkhianat seperti yang pernah dikatakan oleh Pujang Warit, namun kini mereka pun menyadari
siapakah sebenarnya yang telah berkhianat? Sejenak Sri Baginda Kertajaya merenung. Sri Baginda adalah seorang prajurit yang berhati jantan. Sebagai seorang maharaja ia berhati sekeras baja. Tetapi ketika ia mendengar adik kandungnya gugur di peperangan, setelah ia sendiri melukai hati adiknya itu, terasa kerongkongannya menjadi panas. Siapa yang telah membunuh Maesa Walungan? Suara Sri Baginda hampir tidak terdengar. Penongsong yang telah membawa payung kebesaran Mahesa Walungan itu menjawab dengan suara yang tersendat-sendat. Sri Rajasa, Batara Sang Amurwa Bumi. Terdengar Sri Baginda menggertakkan giginya, kemudian terdengar suaranya lantang. Aku sendiri yang akan melawannya di peperangan. Dengan kedua kakinya, Sri Baginda menyentuh perut kudanya. Namun sebelum kuda itu meloncat maju, penongsong yang sudah terlampau lemah itu masih berusaha meloncat memegang tali kendali kuda Sri Baginda sambil berkata, Ampun tuanku, jangan pergi sekarang. Kuda Sri Baginda melonjak karena kejutan di perut dan tali kendalinya, sehingga penongsong yang terluka itu terseret beberapa langkah. Senopati yang menolongnya berdiri tidak menyangka bahwa hal itu akan terjadi, sehingga dengan tergesa-gesa ia berlari-lari menolong orang yang terlempar itu. Sedang senopati yang lain memegangi tali kuda Sri Baginda yang melonjak-lonjak dan berusaha menenteramkannya. Kenapa kau halangi aku, teriak Sri Baginda. Ampun tuanku. Penongsong itu menjadi semakin lemah, sedang darah masih mengalir dari luka-luka di tubuhnya. Ampun tuanku, pasukan Kediri sedang terdesak. Sebaiknya Sri Baginda sendiri tidak pergi ke peperangan tanpa pasukan yang lengkap. Di sini ada pasukan segelar sepapan. Kalau Sri Baginda pergi bersama pasukan ini, hamba akan ikut pula. Tetapi kalau Sri Baginda mendahului di atas punggung kuda ini, maka Sri Baginda akan berada dalam bahaya. Sri Baginda Kertajaya merenung sejenak, namun ia kemudian berkata, justru pasukan itu ada dalam kesulitan. Aku harus secepatnya pergi ke Medan. Tetapi Medan terlampau berbahaya saat ini. Tiba-tiba seorang senopati maju sambil membungkukkan kepalanya. Biarlah kami yang saat ini berada di atas punggung kuda pergi mendahului. Meskipun kami tidak terlampau banyak, tetapi kami akan dapat sekedar membantu. Sementara Sri Baginda membawa pasukan segelar sepapan ini ke Medan. Sri Baginda merenung sejenak dan senopati itu mendesaknya. Waktu terlampau sempit Sri Baginda. Sri Baginda Kertajaya tidak dapat berpikir lebih lama lagi. Perlahan-lahan ia menganggukkan kepalanya. Isyarat itu tidak usah diulanginya. Senopati itu mengangguk dalam-dalam. Kemudian ia pun segera berlari meloncat ke atas punggung kudanya sambil berteriak, kita yang berada di punggung kuda diperkenankan mendahului pasukan. Keadaan sangat gawat di medan perang. Senopati itu segera memacu kudanya tanpa menunggu kawan-kawannya. Namun sejenak kemudian, setiap kuda pun segera berlari menyusulnya, berderap di atas jalan berbatu-batu. Maka kemudian debu yang kelabu pun berhamburan di atas jalan yang menuju ke Ganter. Bukan saja pasukan pengawal yang telah memacu kudanya ke medan perang,
prajurit-prajurit yang ada di pinggir kota sebagian telah berusaha mendapatkan kuda-kuda yang ada di dalam pasukan itu. Kuda-kuda penghubung dan kuda-kuda bagi para pemimpin. Bahkan 1-2 di antara mereka telah masuk ke padukuhan terdekat, membuka kandang-kandang kuda yang mereka ketemukan dan memakainya untuk menyusul para prajurit yang sudah terdahulu. Sri Baginda Kertajaya menarik nafas dalam-dalam. Baru kali ini pasukan Kediri menghadapi lawan dalam keadaan tercerai-berai, seolah-olah bukan lagi sebuah pasukan dari negara yang besar. Dengan hati yang pedih, Sri Baginda melihat beberapa ekor kuda masih saja berlari-larian saling menyusul. 5 ekor, 3 ekor, 2 dan bahkan seekor kuda yang berderap ke medan. Namun dengan demikian Sri Baginda melihat kesetiaan yang sebenar-benarnya dari prajurit-prajuritnya kepada Kediri. Setelah kuda yang terakhir hilang di balik kepulan debu, barulah Sri Baginda berkata, "Siapkan prajurit yang tersisa, kita akan menyusul ke medan perang." Senopati Pengapit yang masih tinggal segera memimpin pasukan yang masih ada. Beberapa kelompok telah kehilangan senopatinya yang dengan tidak tersusun telah pergi ke medan oleh luapan perasaan yang tidak tertahankan. Setelah mereka mendengar bahwa Adinda Sri Baginda Mahesa Walungan telah gugur. Namun sejenak Sri Baginda tertegun ketika ia melihat penongsong Mahesa Walungan yang hampir tidak mampu berdiri lagi dilayani oleh seorang prajurit. "Luka-lukanya parah," desis Sri Baginda. "Bawalah ia ke rumah yang terdekat. Usahakan pertolongan sementara." Tetapi orang itu menggeleng lemah. "Ampun Sri Baginda." Suaranya sudah hampir tidak terdengar. "Biarlah aku mati di antara para prajurit ini. Kau akan hidup." Sekali lagi orang itu menggeleng lemah. Nafasnya semakin deras mengalir. Hampir tidak dapat didengar lagi apa yang dikatakannya. "Hati-hatilah Sri Baginda. Lawan datang seperti banjir bandang." Sri Baginda menarik nafas dalam-dalam. Dalam keadaan yang wajar, Sri Baginda Kertajaya sudah tentu akan membentak prajurit yang mencoba mengajari dan memperingatkannya atas suatu keadaan. Tetapi kini Sri Baginda merasa bahwa prajurit itu benar-benar mengucapkannya dari dasar hatinya. Di saat-saat nyawanya sendiri sudah di ambang pintu, hanya didorong oleh kesetiaan yang tulus, maka penongsong itu berani mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi di medan. Ketika Sri Baginda akan memerintahkan sekali lagi untuk merawat penongsong itu, maka setiap kepala pun kemudian ditundukkan. Prajurit itu telah menarik nafas yang terakhir di hadapan Sri Baginda, dipapah oleh seorang prajurit yang lain. "Serahkan kepada prajurit penjaga gerbang ini, supaya orang ini mendapat perawatan sebaik-baiknya," berkata Sri Baginda. "Ia telah gugur dalam menunaikan tugasnya, seperti juga Mahesa Walungan telah gugur pula." Demikianlah, maka pasukan Kediri itu pun segera bersiap untuk berangkat ke medan perang, dipimpin oleh Sri Baginda Kertajaya sendiri. Dalam pada itu, di medan perang di sebelah utara Ganter,
pasukan Kediri benar-benar telah hampir tercerai-berai. Beberapa orang senopati dengan tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri berusaha menyingkirkan jenazah Mahesa Walungan yang telah gugur di peperangan melawan Sri Rajasa. Pada saat senjata Sri Rajasa mengenai dada kiri Mahesa Walungan, sebuah tombak telah menyerang penongsongnya. Tanpa dapat berbuat sesuatu dengan gerak naluriah, penongsong itu menangkis ujung tombak itu dengan tangkai payung yang dibawanya. Tetapi ternyata tangkai payung itu pun patah di tengah. Sorak prajurit Singasari serasa akan memecahkan selaput telinga. Mereka meneriakkan kemenangan Sri Rajasa dan meneriakkan kematian Adinda Sri Baginda Kertajaya. Namun pada saat itu, Sri Rajasa sendiri berdiri termangu-mangu, memandang Mahesa Walungan yang terhuyung-huyung beberapa langkah surut. "Kau memang seorang raja yang sakti," desis Mahesa Walungan. "Aku akui kemenanganmu. Tidak seorang pun yang mampu melawan Aji Songgolangit dan Aji Songkok Sari sekaligus. Tetapi kau sama sekali tidak terguncang oleh kedua Aji Pamungkasku. Itu pertanda bahwa Sri Rajasa memang kekasih dewa-dewa." Sri Rajasa tidak menjawab. Direnunginya Mahesa Walungan yang menjadi semakin lemah. Ia sama sekali tidak berbuat apa-apa ketika beberapa orang senopati Kediri berusaha menyelamatkan Mahesa Walungan. Tetapi mereka hanya dapat mengangkat tubuhnya yang sudah tidak bernafas. Ketika beberapa orang prajurit Singasari mencoba menghalang-halangi prajurit Kediri yang berusaha menyingkirkan jenazah itu, Sri Rajasa membentak mereka dengan marahnya. "Biarkan jenazah itu. Ia pantas mendapat penghormatan, sehingga jenazahnya pantas mendapat perawatan yang sebaik-baiknya. Ia adalah seorang pahlawan besar, pahlawan terbesar di saat ini." Tidak seorang pun yang kemudian mengganggu para senopati Kediri membawa jenazah itu pergi. Tetapi Sri Rajasa tidak sempat memperhatikan penongsong Mahesa Walungan yang menjadi luka parah oleh senjata orang-orang Singasari. Tetapi prajurit yang membawa payung kebesaran itu pun berhasil menyingkir dan mendapatkan seekor kuda dari para penghubung. Sri Rajasa seolah-olah tersadar ketika sorak para prajurit Singasari semakin membelah langit. Mereka berhasil semakin mendesak pasukan Kediri yang telah kehilangan akul-akul. Yang ada kini tinggallah Kubar Baleman. Berita gugurnya Mahesa Walungan telah memukul dada Kubar Baleman, sehingga sejenak ia kehilangan pengamatan diri. Tetapi karena senjata Mahesa Agni yang menyentuh pundaknya, maka Kubar Baleman pun menyadari bahwa kini justru seluruh tanggung jawab ada di atas pundaknya. Karena itu, maka Kubar Baleman pun menggertakkan giginya. Dengan lantang suaranya mengatasi sorak-sorai prajurit Singasari. "Adinda Sri Baginda telah gugur sebagai seorang pahlawan. Hei, prajurit Kediri, apa yang dapat kalian serahkan kepada tanahmu ini?" Prajurit Kediri yang terguncang karena kematian Mahesa Walungan tiba-tiba seperti yang bangkit dari tidur yang diganggu oleh mimpi yang menakutkan. Serentak prajurit Kediri menyambut teriakan Menteri Kubar Baleman dengan gemertak gigi dan nyala di dalam dada. Sambil berteriak nyaring, mereka segera menemukan gairah perjuangan mereka kembali.
Tetapi pasukan Singasari ternyata semakin mendesak mereka. Jumlah yang besar dan nafsu yang melonjak karena gugurnya Mahesa Walungan membuat pasukan Singasari berhasil menguasai segala bagian medan yang dahsyat itu. Gubar Baleman pun akhirnya melihat betapa korban berjatuhan tanpa dapat dihitung lagi. Sebagai seorang pemimpin, ia merasa kematian yang tidak terbilang itu masih akan terus terjadi. Tetapi seperti Mahesa Walungan, maka Gubar Baleman pun seorang senopati jantan. Itulah sebabnya maka ia sendiri telah berusaha untuk bertempur sekuat-kuat tenaganya. Semua kemampuan, aji dan ilmunya telah dicurahkannya. Namun ternyata bahwa Mahesa Agni yang memiliki aji Gundala Sosro dan Kolobomo sekaligus mampu melawan setiap ilmu yang dilontarkan oleh Gubar Baleman. Namun ada sesuatu yang telah mengganggu segenap pemusatan kekuatan lahir dan batin dari Menteri Gubar Baleman yang berani itu. Ia tidak dapat menutup mata dan telinga bahwa keadaan pasukannya telah menjadi semakin terdesak. Terbayang sekilas di kepalanya bahwa pasukan Kediri sebentar lagi pasti akan pecah dan akan lenyaplah kerajaan Kediri yang besar itu. Dan keprihatinan Gubar Baleman itu telah dicurahkan dengan mengerahkan segenap kemampuannya. Bahkan Gubar Baleman sama sekali sudah tidak menghiraukan keselamatan dirinya lagi. Ketika pasukannya semakin lama menjadi semakin terdesak, maka Gubar Baleman tidak dapat lagi menahan hati. Kalau ia tidak berbuat sesuatu, maka semua prajurit Kediri yang ada di peperangan ini pasti akan tumpas. Tidak seorang pun yang akan berusaha atau berniat menyelamatkan dirinya. Sedang Kediri yang dipertahankan pasti juga akan runtuh. Gubar Baleman memang terharu melihat kesetiaan prajurit Kediri kepada tanah kelahirannya. Tetapi Gubar Baleman masih mencoba mempergunakan nalarnya. Karena itu, maka kepada kedua senopati pengabitnya, ia memberikan perintahnya sebagai senopati tertinggi. Tarik pasukan, hubungi Pujang Warit di dalam kota. Apapun yang dikehendaki, kita harus menyerahkannya. Tetapi Kediri harus dipertahankan sekuat tenaga. Aku masih berpengharapan bahwa Pujang Warit akan bersedia menjadi senopati agung pasukan Kediri. Namun dengan demikian, kekuatan yang ada padanya dapat dikerahkan bagi medan. Senopati pengabitnya mengerutkan keningnya, tetapi ia mendengar perintah itu dengan jelas, seperti juga Mahesa Agni mendengarnya. Sekilas terbersit pertanyaan di hati Mahesa Agni. Apakah yang sebenarnya terjadi atas prajurit-prajurit Kediri? Agaknya Kediri benar-benar telah dihancurkan oleh perpecahannya sendiri. Ketika salah seorang senopati pengabit yang menerima perintah itu mundur dari medan, Mahesa Agni menjadi termangu-mangu sejenak. Apakah yang sebaiknya dilakukannya? Agaknya Kediri masih menyimpan tenaga cadangan. Tetapi tenaga cadangan itu sama sekali tidak dapat dikuasai baik oleh Mahesa Walungan maupun oleh Gubar Baleman. Namun ternyata bahwa Gubar Baleman sama sekali belum mendengar berita kematian Pujang Warit oleh tangan Sri Baginda Kertajaya sendiri. Senopati pengabit yang mendapat perintah dari Gubar Baleman itu pun segera berusaha mendapatkan seekor kuda untuk meninggalkan medan. Betapa berat hatinya
namun ia tidak dapat berbuat lain. Ia harus menghubungi Pujangwarit. Sedang Senopati Pengapit yang lain masih belum menemukan jalan. Bagaimana ia akan menarik pasukan yang sedang bertempur demikian dahsyatnya? Karena Senopati Pengapitnya masih belum berbuat apa-apa, maka Gubar Baleman mengulangi perintahnya. Tarik pasukan. Kalau hubungan dengan Pujangwarit dapat diadakan, maka pertahanan yang kuat akan disusun. Kita akan mundur sampai pertahanan yang sudah tersusun itu. Senopati itu kini mengerti pasukannya harus berusaha untuk mengundurkan diri sampai pertahanan berikutnya yang akan disusun oleh Pujangwarit. Tetapi bagaimana kalau Pujangwarit benar-benar telah menjadi gila? Pertanyaan itu sekilas melontar di dada Senopati itu. Namun memang tidak ada jalan lain. Itu adalah jalan satu-satunya. Pasukan Kediri tidak akan dapat bertahan lebih lama lagi menghadapi pasukan Singasari yang besar ini. Karena itu, maka Senopati itu pun segera berusaha mengatur sisa-sisa pasukannya. Bersama beberapa orang penghubung, Senopati itu memerintahkan setiap pimpinan kelompok mengikat pasukannya, betapapun kecilnya yang tersisa, untuk menarik diri. Pasukan yang sudah parah ini tidak boleh pecah, meskipun mereka harus menghindari peperangan. Tetapi dengan teratur mereka harus dapat menempatkan diri pada pertahanan berikutnya. Apabila Pujangwarit tidak bersedia melakukannya, maka jalan terakhir adalah musnah bersama dengan musnahnya Kediri. Demikianlah, maka kini pasukan Kediri berada di dalam keadaan yang sangat gawat. Menarik pasukan dari medan yang demikian dahsyatnya bukanlah pekerjaan yang mudah, apalagi pasukan yang akan mengadakan pertahanan di belakang garis perang ini pun masih belum dapat diperhitungkan dengan pasti. Dalam gerakan inilah Gubar Baleman menunjukkan dirinya sebagai seorang senopati yang benar-benar bertanggung jawab. Ia sama sekali tidak berkisar dari tempatnya selama para senopati bawahannya mengatur diri. Sebagai seorang prajurit yang mumpuni, ia tetap bertahan di tempatnya, sehingga Mahesa Agni tidak segera dapat mengatur pasukannya untuk mendesak maju. Dalam keadaan yang demikian, maka beberapa orang senopati yang lain segera mengambil sikap, mendesak dan mencegah gerakan mundur pasukan Kediri. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Bara di Atas Singgasana pada kesempatan berikutnya. Sampai jumpa.